Shalom rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Kamis. Hari ini kita akan membahas tentang kematian Kristus bagi kita saat kita masih memusuhi Dia. Ada 12 implikasi yang akan kita bahas di sini. Mari kita sebelumnya membaca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara, di atas kayu salib itu Yesus berkata kepada orang-orang yang menyalibkannya seperti ini. Aku mengasihimu meski engkau menyalibkanku. Nah, perkataan ini juga demikian ditujukan kepada Anda dan saya. Kristus mati saat kita tidak mampu dan tidak mau hidup bagi Dia. Ia mati saat kita masih hidup bagi kita sendiri. Egois sekali. Bahkan kita masih membenci dan memusuhi Allah. Itu jelas sekali dalam Roma 5 ayat 6-10. Nah, saudara, apa implikasinya? Kristus mati bagi kita ketika kita masih memusuhi Dia. Pertama, Kristus mati bukan bagi orang yang mengasihi Dia, tetapi orang yang memusuhi Dia. Jadi, yang memusuhi Kristus itu bukan mereka yang kita bilang jahat, pembunuh, koruptor, penjahat seksual, ataupun orang yang begitu kriminal seperti itu. Tetapi orang-orang yang memusuhi Kristus adalah orang-orang yang mungkin kita anggap terpandang di masyarakat. Namun mereka hidup di luar Allah. Mungkin mereka bekerja sebagai dokter, pekerja sosial, guru, bahkan pendeta. Dunia ini, saudara, tidak berisi orang-orang yang baik dan orang jahat. Tetapi semuanya sudah jahat, sudah berdosa. Dan kita secara sadar ataupun tidak sadar, kita bermusuhan kepada Allah. Nah, saudara, kita semua orang yang berdosa. Tidak ada yang baik, semua sudah memusuhi Allah. Nah, saudara, yang kedua adalah, kalau Kristus mengasihi kita, Kristus harus mati saat kita masih memusuhi Dia. Bila Ia tidak menyatakan kasih-Nya kepada kita saat kita masih di dalam dosa, Ia tidak akan pernah mengasihi kita sama sekali. Dan kita masih tetap mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Karena kita tidak pernah mau atau tidak pernah mampu untuk berjuang melawan dosa. Karena kita menikmatinya. Kita tak berdaya melawan pengaruh dunia ini, melawan setan, dan melawan keinginan daging kita. Nah, saudara, yang ketiga, implikasi yang ketiga, tidak ada kontribusi apapun yang kita berikan untuk keselamatan kita. Semua murni dari Tuhan. Yesus tidak mati karena kita melakukan perbuatan moral di masa lalu, atau kita mungkin mempunyai respon positif kepada Tuhan di masa yang akan datang. Tidak ada kemungkinan itu. Kristus mati hanyalah sebuah fakta historis bagi kita. Tidak lebih dari itu. Sampai kita sadar bahwa dosa kitalah yang menyebabkan Dia di atas kayu salib itu menyerahkan nyawanya. Kemudian yang keempat, keselamatan kita aman dan tidak akan pernah direbut dari kita. Nah, kalau Kristus mengasihi kita karena kita mengasihi Dia, maka Ia akan mengasihi kita selama kita mengasihi Dia. Itu berarti keselamatan yang kita miliki ini, selama hati kita tidak berubah dan setia kepada Dia, kita akan tetap selamat. Nah, siapa yang bisa menjamin kita ini tidak akan berubah? Gak ada, saudara. Gak ada yang bisa menjamin. Tetapi karena Kristus mati dan mengasihi kita sebagai orang-orang durhaka, maka keselamatan kita itu bergantung penuh kepada Kristus, bukan kepada respon kita. Nah, saudara, kasih Allah tidak berubah. Oleh karena itu, keselamatan itu tetap di dalam kita, tidak akan pernah direbut dari kita. Karena itu adalah karya Kristus kepada kita, bukan karena kita. Kemudian yang kelima, kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi perkiraan kita. Yesus mati bagi kita saat kita berada dalam titik terendah hidup kita.
Kita mungkin tidak hadir secara fisik dalam peristiwa penyaliban itu. Tapi, saudara, kalau kita menikmati dosa tertentu, kita tidak berbeda dengan mereka yang berteriak-teriak menghujat Yesus di bawah kayu salib itu. Dan mereka bersuka cita ketika paku itu menancap di tangan dan kaki Yesus. Kita sama seperti itu ketika kita menikmati dosa-dosa kita. Kita membenci Yesus, kita menolak Yesus. Yang keenam, saudara, kita dikasihi dan diterima dalam Kristus jauh melebihi ekspektasi kita. Anda mungkin rela mati bagi istri, suami, atau anak dan orang tua Anda. Itu adalah sebuah hal yang heroik. Tetapi, adakah Anda mau rela mati bagi musuh Anda? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Itu sebuah kekonyolan, bahkan ketololan. Tapi itulah yang dinyatakan Kristus. Begitu besarnya kasih Kristus kepada Anda dan saya. Ini sungguh tidak masuk akal, bahkan melebihi akal kita. Yang ketujuh, pada akhirnya Kristus mati bukan demi kita, tapi demi kemuliaannya. Allah adalah pencipta yang keberadaannya tidak ada ujung pangkalnya. Pribadi yang tidak membutuhkan apapun atau siapapun. Sebagai pencipta, ia maha mulia dan ingin dipermuliakan oleh ciptaannya. Ia tidak egomaniak, karena bila dia tidak berfokus pada kemuliaannya, itu berarti dia sedang mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih berharga di luar dirinya. Dan dengan itu ia menyangkali kemuliaan dirinya. Saat anak Allah diutus untuk mati bagi manusia durhaka, di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan dengan jelas. Kasih-Nya yang mulia, keadilannya yang mulia, kesuciannya yang mulia. Yang kedelapan, salib bukan ukuran iman Anda yang membuat Anda terhindar dari murka Allah. Nah, kalau Kristus rela mati saat Anda masih menjadi musuhnya, pasti Ia akan melepaskan Anda dari penghakiman terakhir Allah akan dunia ini. Bila tidak demikian halnya, maka kematian Kristus itu akan mubazir, sia-sia, tidak efektif, dan habis masa berlakunya. Bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia, adalah satu-satunya sumber penghiburan kita. Baik pada saat kita kecewa dan dikecewakan oleh apapun atau siapapun di dunia ini, maupun saat kita mati atau menghadap takhta pengadilan Allah. Kristus adalah milik kita dan kita adalah milik Kristus. Ia adalah setia yang akan menghibur kita senantiasa. Kemudian yang kesembilan, Anda tidak lagi khawatir karena kita dipelihara oleh Kristus. Kalau saat Anda memusuhi Kristus, Ia rela mati buat Anda. Mana mungkin kalau sekarang ketika Ia mengasihi kita, Ia akan meninggalkan kita. Nggak mungkin, saudara. Ketika kita memusuhi Dia aja, Dia tetap mengasihi kita. Apalagi ketika kita sudah sadar akan dosa kita, dan kita sudah ditebus oleh Dia, kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Maka segala sesuatu akan diberikan untuk menolong kita bertumbuh dan mengenal Dia dan serupa dengan Dia. Kesehatan fisik mungkin menurun, uang mungkin menurun, nilai saham mungkin turun, karir kita, tabungan kita mungkin akan menipis. Namun tak satu pun yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kendali Kristus. Ia adalah sumber dasar dan tujuan kehidupan kita bagi kerajaan Allah, bukan bagi kerajaan kita pribadi, bagi kerajaan Kristus Tuhan kita. Yang ke-10, hidup yang terasa berat lebih ringan karena masalah terbesar kita sudah teratasi. Menghadapi masalah dalam dunia yang telah jatuh ini adalah wajar. Yang tidak wajar adalah kita tenggelam di dalamnya. Lalu kita hidup seperti orang tidak punya Kristus, tidak percaya bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita. Jangan lupa, masalah terbesar kita sudah diselesaikan, sudah dibereskan oleh Kristus. Masalah lain itu hanya sisa-sisanya yang kita bisa tanggung di dalam Kristus, karena Ia yang memberikan kekuatan kepada kita.
Kemudian yang ke-11, melayani orang yang menyebalkan tidak lagi mustahil. Ini menarik ya. Nah, kalau Kristus mati bagi orang-orang yang sangat menyebalkan, ya, seperti kita orang berdosa yang memusuhi Dia, pemimpin agama yang arogan, murid-murid yang bebal, kita pun akan dimampukan oleh Kristus melakukan hal yang sama. Jangan lagi menghindar dari orang-orang yang menyebalkan, baik di gereja, di tempat kerja, ataupun di lingkungan kita. Kita dimampukan untuk melayani mereka dan membagikan kasih Kristus kepada mereka. Yang terakhir, mengampuni orang lain menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Kristus tidak hanya mati bagi musuh-musuhnya, tetapi melalui Roh-Nya, Ia terus bekerja mentransformasi musuh menjadi sahabat. Tanda organik dan konkret kita punya Kristus adalah kerelaan kita untuk mengampuni orang lain. Ada inisiatif untuk mengampuni orang lain. Nah, saudara, kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, dari keluarga, suami kita ataupun istri kita, anak-anak ataupun orang tua, ataupun orang-orang yang menyebalkan di gereja yang menyakiti kita. Bahkan kita bisa mengampuni orang-orang di luar Kristen yang menyakiti kita, yang menjahati kita. Kita dimampukan untuk melakukan hal itu, dan kita mungkin setiap hari bisa melakukan hal itu. Tuhan kiranya menguatkan kita, menyadarkan dan menguatkan iman kita melalui 12 implikasi ini. Kristus sudah mati buat kita ketika kita masih memusuhi Dia, masih membenci Dia. Nah, saudara, kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi pikiran kita. Dan kita dikasihi dan diterima oleh Kristus jauh melebihi ekspektasi kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita untuk menyadari bahwa hidup kita ini penuh belas kasihan Tuhan, penuh anugerah Tuhan. Dan kita dimampukan untuk melakukan perintah Kristus dalam kehidupan ini lewat anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami begitu berdosa di hadapan Tuhan. Jauh melebihi pikiran kami, Tuhan. Tapi Engkau menebus kami, mengasihi kami, lebih dari harapan kami, Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Nah, biarlah hal ini boleh mengubahkan hati kami, cara pandang kami, dan sikap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Dan biarlah 12 hal ini boleh menguatkan kami untuk boleh menjadi saksi Kristus yang setia, menceritakan kabar baik itu dan menyatakan kasih Kristus kepada saudara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.